Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Hukum riba di negara hukum. Bagaimana P3? Saya kira pertama perlu kita klarifikasi juga karena forum ini kan ditonton oleh jutaan orang. Indonesia Lawyer Club ini bukan forumnya layar kan. Seperti apa yang dikemukakan oleh abang kita tadi, Samsul Jalal. Faktanya kan ILC kan mendapat 2 predikat dalam Panasonic Award itu sendiri. Saya ke daerah-daerah, masyarakat senang menonton ini dan malam ini pun masih banyak masyarakat, dan ini forum pencerdasan, bukan forum pembodohan. Itu saya kira perlu saya klarifikasi dalam forum ini, kecintaan saya terhadap forum LLC ini. Yang kedua, Bang Karni, judul ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik dan masyarakat, bahwa hukum riba di negara hukum atau hukum diingkari, anerisme dipuja-puja. Seharusnya kan dekade reformasi ini supremasi hukum semakin dekat dari cita-cita. Tapi fakta hari ini, supremasi hukum itu semakin jauh. Negara hukum hanya tinggal hiasan di kitab-kitab konstitusi kita dan kitab undang-undang kita. Kalau kita lihat bahwa persentase masyarakat publik untuk taat kepada aturan hukum, memilih menyelesaikan persoalan ini kepada hukum itu semakin kecil. Memilih persoalan penyelesaian dengan cara-cara sendiri. Tadi kan sudah digambarkan berapa banyak yang dilakukan. Kasus terakhir ada Palopo. Itu cara masyarakat kita untuk menyelesaikan, membuang instrumen hukum itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena contoh, jangankan masyarakat, institusi, aparat penegak hukum sendiri mengambil jalan pintas dalam mencari penyelesaian dan mencari keadilan itu sendiri. Nah, ini menurut saya menjadi tragedi di negara kita ini. Nah, kembali pada pokok persoalan kita ini, sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh Bang Hasanuddin tadi, TB Hasanuddin ini, ada 2 hal yang menarik saya kira. Saya juga ditulis juga di FB Ijon itu kan, mungkin kritik saya terlalu keras. Pertama saya mengatakan kita setuju bahwa tidak terlalu boleh cepat menuduh. Tidak boleh kita cepat menuduh bahwa ini. Tapi juga menyatakan tidak, juga tidak boleh juga. Seperti apa yang dimukakan oleh Pangdam 4 di Penogoro. Itu bisa terindikasi menutup-nutupi. Kalau nanti fakta terakhir, hasil penyelidikan ini betul ada terlibat oknum, dia bisa dikualifikasikan menutup-nutupi itu. Orang yang menutup-nutupi sebuah kejahatan merupakan tindak kejahatan tersendiri itu. Pasal 55 turut serta itu, pasal 55 itu. Nah, Bang Karni, kasus ini menurut saya banyak sebenarnya bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan dari sejak awal. TKP ini kalau saya melihat ini ada 4 TKP yang harus kita bedah itu. TKP pertama adalah di KP Yugos itu TKP pertama, itu tidak bisa kita nafikan. Kejadian di malam Yugos itu, kejadian di KP itu harus juga dilacak, CCTV-nya juga harus dilihat. Saya tidak tahu apakah CCTV itu menurut beredar juga, ternyata ditonton juga oleh institusi-institusi untuk mendeteksi siapa-siapa pelakunya tersebut. Yang kedua ada TKP yang kedua di Polres Sleman. Yang ketiga ada TKP di Polda. Yang keempat ada TKP di Cemongan itu sendiri. Dan kelasnya menurut Pak Kanwil, ini kelasnya kelas 2. Ya kan? Nah, pertanyaan yang muncul yang harus dijawab oleh penyidik sekarang, saya setuju, sekarang ini seharusnya dibentuk tim terpadu, tim independen, tim terpadu untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena kita tidak boleh biarkan, negara hukum tidak boleh kalah dengan kasus ini. Kalau kasus ini tidak terjawab sedemikian rupa, maka ini akan menjadi presiden. Yang lain kali akan terjadi lagi seperti ini. Nah, oleh karena itu menurut saya pertanyaan yang pertama yang harus dilakukan itu, apa betul hanya lantaran persoalan-persoalan teknis tahanan yang ada di Polda itu? Karena Polres Sleman menyatakan bukan persoalan Sleman, dia tidak ingin ini, dia mengalami kecemasan yang luar biasa, dia memindahkan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, setelah dia dipindahkan itu, Polda ini menyerahkan kepada lapas di Cemongan ini apa prosedur yang dilakukan. Terus kritik kita juga kepada lembaga pemasyarakatan, kenapa begitu cepat menerima juga? Kan harusnya ada standarisasi prosesi seperti itu. Bahwa kami belum siap ini terima. Kenapa tidak di lembaga pemasyarakatan yang kelas 1? Kan dia punya hak untuk menolak juga seperti ini. Kenapa tidak hal yang seperti biasa seperti itu? Yang ketiga adalah informasi itu disampaikan kepada siapa saja. Nah, pertanyaan yang menjadi janggal itu, kok ini dipindahkan
menyampaikan kepada Koramil. Apa ini wajar? Atau sudah ada indikasi bahwa sudah mendapat data-data informasi polisi akan terjadi penyerangan. Sehingga tidak ingin lagi terjadi seperti apa yang terjadi di Batu Raja. Yang ini yang saya kira bahan yang harus betul di tim yang sekarang ini yang sedang dilakukan oleh polisi. Dan saya tanya kepada kawan-kawan polisi, ini sedikit lagi akan terungkap. Mulai sketsa sudah mulai terungkap ini. Ya Pak Elius, beberapa hari lagi kan sketsa akan terbuka itu. Ya kan. Nah, yang berikutnya adalah kan pada waktu ini kan minta ada informasi, kata tadi dapat informasi kepala lapas ini minta pengamanan. Terus apa yang dilakukan? Kan sudah ada dia pada awal dia menelpon, sampai menelpon juga Pak Kanwil. Pak Kanwil menelpon lagi, kan ini sudah ada kecemasan yang luar biasa pada jam-jam itu. Terus apa yang dilakukan pada jam-jam itu? Yang dilakukan itu. Nah, terjadi peristiwa ini, sehingga terjadi pembantaian itu, menurut saya pembantaian ini yang dilakukan ini yang tidak bisa kita tolerir, tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita, di mana lagi ruang-ruang yang tempat aman. Kita bisa, lembaga pemasyarakatan sudah terjadi ajang pembantaian, ruang pengadilan sudah terjadi ajang pembantaian, markas polisi terjadi tempat pembakaran, di mana-mana terjadi. Saya ingin menganalisis apakah ini ada hubungan kait-mengait pekerjaan DPR sekarang ini sedang dilakukan. Ya kita lagi menunda-nunda nih dengan Bang T.B. Hasanuddin. Undang-undang Komnas HAM kita tolak. Jelas yang menolak Komnas itu hanya 3 fraksi kan. Bahwa tidak ada relevansi Undang-undang Komnas HAM itu. Yang kedua, kita TNI ini menurut saya sedang mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya Bang. Reformasi ini. Visi dan misi TNI ini mengalami perubahan cukup luar biasa karena tuntutan. Tadi seperti apa yang dikemukakan oleh Bang Kiki tadi kan, karena tuntutan luar kan reformasi ini juga seperti itu. Tapi dia tidak diikut-sertakan dengan perubahan struktur dan kelembagaan di TNI itu sendiri. Sehingga kita jawab, kenapa tidak Kewilhan? Contohnya kita di Papua tidak kuat kok komando wilayah pertahanan kita. Di Batam kita tidak ada kuat. Di daerah-daerah perbatasan tidak ada yang kuat. Tapi kok di daerah-daerah di tempat saya contohnya di Sriwijaya, di Palembang. Pertanyaan apa masih membutuhkan kodam-kodam seperti itu? Di Jawa apa masih membutuhkan? Yang ini menurut saya memang perlu harus dievaluasi. Inilah saya mengusulkan betul dengan pimpinan Komisi 3 untuk segera kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 1. Segera kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 1 untuk mengevaluasi ini semua. Termasuk juga apa yang dikemukakan oleh Bang Hendardi ini. Ini apa masih relevan peradilan militer terhadap oknum-oknum militer atau TNI yang melakukan kejahatan termasuk kualifikasi kriminal umum. Ya, itu kan tugas DPR. Ya ini makanya kita gabungan ini untuk melakukan evaluasi. Banyak tuntutan-tuntutan masyarakat. Tapi sampai saat ini, kita minta pemerintah untuk mengusulkan usul perubahan terhadap ini kan belum sampai Bang. Nah tugas kita masih banyak lagi untuk melakukan pembahasan RUU yang lainnya. Jadi, saya memberikan dukungan penuh, kami Komisi 3 dan Komisi 1 DPR memberikan dukungan penuh. Tentunya kalau Komisi 3 memberikan dukungan penuh pada mitra kami, pada kepolisian untuk segera menuntaskan proses penyidikan ini setuntas-tuntasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Segera juga waktu, kalau tadi Abang kita ngomong tadi dalam waktu dekat bisa terbongkar, terus Pak Wiranto mengatakan 1 hari kalau saya diserahkan cepat selesai. Nah, polisi berapa hari? Harus ada time limitnya juga ini. Ya kan? Jangan terlalu lama-lama. 1 bulan lagi kah? 2 bulan lagi kah? 3 bulan lagi kah? Tapi saya harap bahwa polisi dalam bulan-bulan ini menyelesaikan proses penyidikan ini. Pokoknya pastilah gitu. Yes. Baik, saya ke Proto Susilo, sosiologi hukum. Beliau ini kuliah angkatan saya, tapi dia jadi doktor. Ya, yang ingin saya pertanyakan dari sosiologi hukum, sejauh mana itu ya kita bernegara itu kan karena kita nggak bisa melindungi diri kita, maka kita perlu serahkan mandat ke sekelompok orang yang akhirnya membentuk negara, mengadakan pemerintahan aparat yang bisa mengamankan sebuah warga negara. Karena itulah kita membayar pajak ke negara, gaji kita dipotong tiap bulan. Agar kita aman. Lah negara ini udah gak aman. Kalau kita lihat tadi tiap minggu saja kejadian kayak gitu, belum preman-preman berkuasa. Bahkan di daerah-daerah tambang saya dengar itu wild west benar.
Bahkan antar aparat juga punya lahan masing-masing dan perang. Ini apa yang terjadi di negara ini secara sosiologi hukum? Bung Karni, karena teman seangkatan, saya nggak manggil Bang, manggilnya Bung saja. Fenomena hukum yang ada itu dapat dikaji melalui 3 pendekatan ya. Dapat dikaji secara internal itu melalui pendekatan yuridis murni gitu ya. Dapat dikaji secara eksternal itu melalui pendekatan sosiologis, antropologis, melalui sosiologi hukum, antropologi hukum dan sebagainya. Dapat juga dikaji secara transendental melalui sudut pandang filsafat hukum misalnya ya. Nah, kali ini saya diminta yang sosiologi hukum. Gitu. Mudah-mudahan kan kali diminta untuk yang filsafat hukum atau yang yuridis murni juga menyediakan diri. Nah, kalau kita melihat fenomena dari sudut sosiologi hukum, maka kita akan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut keberadaan hukum itu di dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi kita tidak terbatas pada melihat fenomena di Cebongan ini saja ya. Tapi tadi Bung Karni sudah memulai dengan sangat baik, yaitu cerita tentang beraneka kerusuhan-kerusuhan massal gitu ya, yang terjadi di Sumatera Selatan, di mana petani-petani yang merasa tanahnya diambil, kok kemudian diberikan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ternyata punya asing gitu ya. Dan saya baru habis membimbing disertasi yang ternyata sebagian besar dari perkebunan kelapa sawit kita itu memang dimiliki oleh pihak investor asing gitu ya. Tadi Ibu ini menceritakan di Buol sekarang terjadi begitu juga hari ini ya. Hari ini terjadi di Buol yaitu tanah-tanah dari petani di sana dipermasalahkan, bahkan sekarang petani berhadapan dengan aparat Brimob dan polisi gitu ya. Dan kerusuhan-kerusuhan seperti ini sudah lama terjadi dan akan tetap terjadi karena yang namanya hukum rimba itu sebenarnya hanya permukaannya saja gitu ya. Puncak dari gunung es yang di bawahnya itu ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Yang lebih mengerikan ada penyakit menular yang sangat ganas gitu ya. Yang sedang kita derita bersama, diderita oleh masyarakat kita. Yaitu penyakit yang namanya dalam istilah sosiologi disebut sebagai anomi gitu ya. A itu tidak ya. Nomi itu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya norm, kalau dalam bahasa Indonesia norma gitu ya. Tapi bukan tidak ada norma. Karena masyarakat sekarang itu bingung karena norma yang ada di dalam masyarakat itu sekarang saling bertentangan. Norma-norma, termasuk norma-norma hukum mulai dari yang paling tinggi di dalam konstitusi sampai ke undang-undang, sampai ke peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. Di konstitusi kita lihat misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Setelah dijungkir balikkan 4 kali Undang-Undang Dasar tadi, kemudian pada penjungkir balikan yang keempat, pasal 33 itu ditambahkan satu ayat lagi, ayat 4. Di mana di situ ditambahkan kata-kata efisiensi. Nah, padahal sebelumnya pasal 33 itu menunjukkan adanya sistem ekonomi kerakyatan. Nah, sekarang dengan tambah efisiensi itu terjadi pengaruh. Karena kalau berdasarkan kajian filsafat hukum, ada yang namanya aliran The Economic Analysis of Law, itu kata kuncinya kata-kata efisiensi itu. Dan menurut pakar yang namanya Becker, efisiensi itu berarti menunjukkan cara kerja sistem kapitalistik. Dan menurut Coleman gitu ya, itu akan membuat orang yang makin kaya, yang sudah kaya semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Dan itu sudah terjadi di tanah air kita, karena indeks koefisien Gini di negara kita selama 3 tahun terakhir ini sudah merosot sangat jauh. Berarti ada sekelompok kecil manusia yang sudah kaya semakin kaya, tapi sebagian besar warga masyarakat itu semakin miskin. Nah itu yang namanya anomi itu karena terjadi perbenturan antara norma-norma hukum yang lama, yang sudah kita warisi dari bukan hanya puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang kalau kita belajar di Fakultas Hukum disebut sebagai hukum adat gitu ya. Yang nanti kalau dipositifkan terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah sekarang dia dihadapkan pada nilai-nilai yang dari luar, yang diimpor dari luar. Tadi kalau Pak Kiki nyebutnya sebagai transfusi gitu ya. Kalau saya menyebutnya bukan transfusi, transplantasi. Gitu. Jadi dicangkokkan dari luar. Jadi nilai efisiensi sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalistik yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat keempat tadi dicangkokkan ke dalam konstitusi kita. Nah, konstitusi kita itu sekarang pertentangannya bukan antara pembukaan dengan batang tubuhnya. Di dalam batang tubuh itu, di dalam satu pasal pun ayat-ayatnya saling bertentangan. Pasal 33 tadi ayat 1 sampai 3-nya masih ekonomi kekeluargaan,
ayat keempatnya sudah ekonomi kapitalistik. Itulah sebabnya maka panitia ad hoc yang harus merubah undang-undang dasar itu, yang namanya Profesor Mugiarto yang mempertahankan sistem ekonomi kerakyatan, sampai ngambek keluar karena bekas-bekas mahasiswanya yang dididik dari S1 sampai S2 sampai jadi dokter, ternyata mereka juga membela sistem kapitalisme tadi. Gitu ya. Sampai akhirnya beliau karena marah terus, tekanan darahnya naik terus, emahnya kumah, akhirnya stroke, dan akhirnya ya sudah lupa bernapas. Baik. Nah itu, jadi ada anomi, ada pertentangan norma dalam hukum sehingga masyarakat itu nggak tahu mana yang harus diikuti. Kalau penguasa gampang diikuti, yang kapitalistik dia boleh, yang kerakyatan boleh, dua-duanya karena dia punya dasar hukum. Tinggal mana yang menguntungkan dia kalau penguasa gitu ya. Tapi rakyat ini yang merasa, kalau dia merasa tertekan oleh pilihan penguasa yang menekan dia, satu-satunya kalau dia sudah, orang kan udah setengah mati, makan pun nggak bisa, masih diinjek juga, nah dia di dalam bahasa Indonesia masuk bahasa Inggris itu ada dua, yang satu namanya orang hutan, yang kedua namanya amok. Nah, rakyat itu reaksinya hanya bisa amok tadi. Ada nggak faktor dari leader ya yang mencontohkan bahwa pelanggaran hukum hal yang biasa dan hukum ditabrak, juga dari aparat penegak hukum melanggar hukum itu, sehingga akhirnya rakyat mengambil hukum ke tangannya sendiri dan melaksanakannya sendiri. Ada nggak analisisnya ke situ? Itu seorang hakim agung di Amerika yang mengatakan, namanya Louis Brandeis, 1900. Ada nggak? Penegakan hukum itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Faktor internnya misalnya hukumnya itu sendiri adil atau tidak, aparatnya bagaimana, empati atau tidak, prasarana aparatnya bagaimana, lantas budaya hukum masyarakat bagaimana. Karena kalau budaya hukum masyarakat bertentangan dengan hukum yang akan ditegakkan juga percuma. Itu faktor intern yang ada di dalam hukum itu sendiri. Tapi ada faktor yang lebih kuat lagi pengaruhnya, yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern itu adalah faktor dari luar hukum, meskipun di negara yang konon kabarnya negara hukum itu pun faktor luar itu juga cukup kuat. Faktor luar itu adalah faktor political will dari penguasa. Itu justru yang lebih dominan dari faktor intern dalam hukum tadi. Nah, penguasa itu boleh penguasa di bidang pemerintahan, mungkin dia penguasa di bidang politik seperti Pak Yani dan teman-temannya di DPR, mungkin penguasa di bidang militer, mungkin penguasa di bidang ekonomi. Tapi karena sikap serakah manusia, biasanya seorang yang sudah punya kekuasaan, misalnya penguasa di bidang politik, tapi karena dia pengen kaya juga, nah kekuasaan tadi dapat diperbesar melalui perselingkuhan dengan penguasa-penguasa yang lain. Misalnya berselingkuh dengan penguasa di bidang ekonomi, dengan pengusaha, berselingkuh dengan penguasa di bidang pemerintahan, baik pemerintahan di pusat maupun daerah. Nah itulah perselingkuhan antara penguasa di bidang ekonomi, pengusaha dengan aparat-aparat penguasa di bidang pemerintahan di pusat apalagi di daerah. Nanti kalau itu berhadapan dengan kondisi yang merugikan rakyat tadi, nah itu rakyat yang ngamuk tadi melihatnya, loh ini aparat-aparat ini jadi alat penguasa saja, maka dia akan menyerang kepada simbol-simbol pemerintah yang ada. Mungkin kantor wali kota, mungkin kantor polisi, mungkin kantor partai politik seperti di Sulawesi ya, kantor partai politik, kantor perwakilan lembaga-lembaga yang membela yang harusnya mendukung pemilu, pelaksanaan pemilu, diserang juga karena masyarakat melihat, loh ini kok ternyata jadi alat dari penguasa yang menindas saya. Demikian. Jadi faktor yang di luar hukum itu cukup besar pengaruhnya. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mau nambahin? Jadi begini, yang satu saya harus jelaskan, ada paling tidak ada 30 undang-undang di Indonesia yang menjamin peran serta masyarakat sipil dalam konteks hak asasi manusia, urusan hukum dan lain-lain. Di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu di pasal 100, itu dijamin soal peran serta masyarakat sipil. Kontras dan lembaga-lembaga seperti Kontras, LBH, itu sudah datang, kirim surat,
membawa korban ke DPR, Komisi 1, Komisi 3, ke TNI juga, ke Mabes Polri, ke polisi-polisi, semua sudah kita berikan. Dalam catatan Kontras, itu ada 700 lebih angka kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan TNI misalnya. Nah, kenapa kita misalnya ngotot kasus ini didesak sekali lagi? Misalnya tadi Pak Hendardi sampai bicara soal Kopassus dan lain-lain. Karena kita punya pengalaman. Kita bukan tiba-tiba datang menit pertama, menit kedua lalu kita menuduh. Bukan. Ada banyak kasus yang sudah kita masukkan ke dalam semua institusi negara, itu tidak ditindaklanjuti. Ada beberapa yang ditindaklanjuti, tetapi mekanismenya tidak menjamin hak korban, tidak menjamin informasi ke publik. Nah, itu yang jadi masalah buat kita. Sekarang mau bicara lebih besar lagi dari soal penegakan hukum, soal reformasi TNI dan Polri. Saya mau tanya ke Pak TB Hasanuddin dan juga ke Pak Ahmad Yani. Agenda-agenda mereformasi soal peradilan militer misalnya, perbaikan institusi buat polisi juga, sampai sejauh mana? Undang-undang peradilan militer itu dimandatkan untuk dirubah. Tetapi itu tidak jalan semenjak tahun 2005. Tadi udah dijawab, dari pemerintahnya belum turun ke DPR. Tetapi sudah sampai pada diskusi pada Pak Presiden, Pak SBY memanggil pimpinan DPR Sebentar, saya dan juga pemerintah. Peradilan militer Bang Hasanuddin yang tahu persis. Silakan, Bang. Jadi begini, undang-undang peradilan militer merubah dari prajurit itu untuk kasus-kasus non kegiatan militer atau perang, dalam artian kalau prajurit TNI itu melakukan katakanlah pelanggaran biasa, pelanggaran umum, maka atau kriminal biasa, dia harus diadili di peradilan umum. Itu tahun 2004-2009 oleh DPR itu sudah hampir selesai, tetapi kemudian oleh pemerintah ditarik kembali. Kita selama 2009 ke sini sudah juga ingin menyampaikan dalam prolegnas itu, tetapi mohon diketahui dari pemerintah tidak terbuka, begitu. Ini memang Ya Pak, perlu. tapi DPR punya hak inisiatif untuk mengajukan legislasi itu. Artinya tidak sepihak di pemerintah. Dan saya ingat tahun 2006 Presiden itu pernah memanggil pimpinan DPR dan pemerintah duduk bersama. Tapi yang unik dari pertemuan itu, pasca pertemuan itu tidak ada tindak lanjut. Nah itu menurut saya marilah kita anggap ini sebagai hutang yang harusnya DPR tindak lanjut. Saya mohon maaf kalau supaya tidak berdebat kusir ya, kami sudah mengajukannya. Tetapi kan kita tidak bisa sepihak, yang membuat itu hanya DPR. Harus bersama pemerintah. Kalau pemerintahnya diam, membisu, ya kami tidak bisa meneruskannya. Kami kapanpun, kalau pemerintah misalnya mau memulai lagi, besok hari apa ya? Hari Rabu pun kami siap. Dan saya selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan seperti beliau ini. Ya, tapi intinya begini, itu satu masalah yang harus ditindaklanjuti. Yang kedua, akibat stagnasi ini, Bang, itu yang terjadi kondisinya penuntasan kasus, penanganan kasus itu tidak pernah optimal. Nah, dalam banyak kasus Munir misalnya, sudah jelas tim pencari fakta bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan oknum negara atau bahkan negara dalam konteks tertentu. Tetapi penyelesaiannya tidak ada. Dalam kasus penculikan dan penghilangan aktivis juga seperti itu. Kasus penyiksaan di Papua, saya pikir ada respon. Tapi responnya penegakan hukum sekali lagi lewat peradilan militer. Saya diskusi dengan Pak Iskandar kemarin. Pak Iskandar bilang gampang. Dan ini menurut saya jawaban yang betul seorang tentara. Undang-undangnya seperti itu, Mas. Nah, berarti kan tadi saya balikan kepada DPR. Ya, itu kita udah bicarain. Sekarang Mas Jiwa Tijuk. Soal apa ini, Pak? Tadi dari sosiologi hukum, sekarang dari budaya hukum. Oke lah, dengan segala hormat dari universitas, saya sejak dulu mengatakan bahwa universitas yang sebetulnya itu kehidupan. Jadi sayangnya pers sekarang terlalu bertitik berat kalau narasumber, bukannya salah, selalu dari perguruan tinggi. Padahal banyak ilmu yang justru dari jalanan. Makanya sampai yang diundang. Enggak, pers lain. Dari jalan. Air mata lebih banyak di jalanan ketimbang di perpustakaan. Air mata dan darah itu di jalanan, Mbak. Bukan di perpustakaan. Nah, bagaimana saya bisa percaya pada hukum itu supremasi hukum? Sejak kecil, anak Pak Karni, anak saya ke sekolah, dibully kok di angkutannya. Angkutan antar jemput sama yang lebih kuat. Jadi siapa yang lebih kuat, itu yang menentukan. Sejarah terbentuknya negara itu dari preman, Pak.
dipatok-patok daerah, nanti siapa yang nggak kuat, takluk, ya itu yang ikut. Kalau nggak jadi musuh. Nama-nama kita dulu Ki Ageng Selo apa-apa, bahkan bisa nangkep petir, Pak. Ki Ageng Selo itu digerobokan, Pak. Itu cikal bakalnya Mataram, Ki Ageng Selo nangkep petir, Gundala Putra Petir itu. Artinya simbol kekuatan. Artinya pemimpin itu mesti punya simbol kekuatan itu meskipun nggak dari militer. Itu pertanyaan saya pertama. Sehingga rakyat menjadi tentram. Kalau lahirnya government selalu mengatakan bahwa ini mafia, ini mafia. Loh, justru negara itu, kepala negara itu harus lebih menang dari mafia. Kalau setiap kali terpilih kerjanya cuma nyalain mafia, saya juga bisa jadi presiden, Mbak. Loh. Iya dong. Justru aku yang satu-satunya yang boleh melakukan kekerasan itu hanya negara. Itu harus. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Karni, ini bedanya keamanan sama pertahanan itu apa? Saya terus terang rancu, katanya polisi sekarang di keamanan, tentara di pertahanan. Karena ketika keamanan itu makin kacau, pertahanan di dalam itu juga ini, Pak. Nah sekarang TNI dipretelin kekuasaannya. Terus gimana? Akibatnya kita seperti ini, Pak. Jadi saya kira pertanyaan saya, bedanya keamanan sama pertahanan apa, Pak? Udah dijawab kemarusan. Jadi saya kira itu, Pak. Baik. Saya kira gini, Pak. Mari kita optimis, Pak. Belakangan ini arkeolog udah menemukan situs di Gunung Padang, Pak. Situs di Gunung Padang itu kalau digali lebih besar dari 10 kali Borobudur. Artinya kita bangsa yang besar, Pak. Ayo kita selesaikan gini karena kita itu bangsa besar sebetulnya. Saya kira gitu. Baik. Nggak, saya mau kasih Firman malah. Ada komen nggak? Kemana aja Anda selama ini? Saya dekat sebenarnya Bang Gardi, gitu dengan Bang Gardi. Nggak, ketika kita masalah Anas kita angkat, kita perlu balance. Minimal pengacaranya. Tapi pengacaranya pun tidak datang. Apa ada dilarang untuk datang oleh Anas? Enggak, Bang. Kalau dia melarang, wah saya kagum banget sama dia. Karena setahu saya dulu pengacara itu independen. Iya, iya. Dia berkuasa terhadap dirinya. Nggak bisa disuruh Jadi ada skenario oleh lain yang oleh kita jalankan. klien untuk datang atau tidak datang. Oh iya. Ya itu jangan merendahkan Iya, pengacara. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang mahasiswa. Nama saya Hilmi Nurpaijan dari STKIP Garut, dari jurusan PPKN. Menarik sekali pembahasan yang tema ini, tapi saya sudah mempelajari gitu ya, selama kuliah ada teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang mungkin sudah saatnya aparat penegak hukum harus sinergi untuk menyelesaikan polemik permasalahan ini dengan secara esensi gitu, dan segera diakhiri permasalahan ini seperti itu. Terima kasih. Baik. Jaket kuning. Oke. Nama saya Fatia Asti. Saya mewakili Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami akan memberikan pendapat mengenai diskusi malam ini. Kami sangat mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini dalam beberapa waktu terakhir. Kriminalitas dalam ruang lingkup pelaksanaan hukum semakin tinggi. Hak-hak orang yang sedang melaksanakan proses hukum dirampas. Bukan saja mengenai hak untuk hidup, bahkan untuk hidup pun terancam. Sangat lucu bahwa ada orang yang haknya dilanggar bahkan saat sedang menunggu proses hukum. Kami malu melihat fenomena yang terjadi di negeri ini. Karena di sini tercerminkan bahwa ada orang yang merasa tidak puas dengan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga menegakkan hukumnya sendiri. Indonesia adalah negara hukum.
memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan sejak tahun 1945. Semestinya tidak ada hukum rimba yang ada di Indonesia. Semestinya tidak ada kesewenang-sewenangan hukum di Indonesia. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi karena ketidaktegasan dalam penerapan hukum. Kami sebagai mahasiswa dengan ini meminta kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dan memperbaiki pelaksanaannya sehingga tidak meresahkan kami sebagai masyarakat dan membuat kami percaya terhadap hukum Indonesia. Sekian pendapat dari kami. Terima kasih. Baik, ada request dari Suju Tejo yang duduk di tengah supaya bicara juga. Mau diladenin atau enggak? Enggak, Sujiwo ini yang di request sama dia yang pendiam. Sekarang Pak Benjamin Magkudilaga. Pak Kari, saya hanya akan menyoroti soal cebogan ya. Di media hari ini ada ucapan dari Pak Hasim Jalal ya, bahwasanya tidak mungkin seorang peristiwa itu tidak mungkin melibatkan Kopassus dan sebagainya karena untuk bagi seorang Kopassus dalam persoalan ini, dalam peristiwa semacam ini tidak mungkin terlalu banyak peluru yang dihamburkan. Bagi mereka satu peluru cukup untuk ya. Memang saya katakan Kopassus ini merupakan suatu kesatuan yang merupakan kebanggaan saya. Jadi mereka nanti tanggal 16 April akan berulang tahun dan saya sering sekali hadir dalam hal ini. Walaupun kesatuan ini merupakan suatu kebanggaan saya, itu memang saya mencatat bahwasanya walaupun qualified dan sebagainya merupakan kesatuan kebanggaan, kadang-kadang mereka itu juga melaksanakan suatu gerakan-gerakan yang agak menyimpang. Awal tahun 50-an misalnya, satu resimen para komando di bawah pimpinan Mayor Jalani bergerak dari Batu Jajar ke Jakarta untuk mendukung suatu gerakan di Jakarta yang ternyata di daerah Klender mereka di stop oleh komandan KMKDR Jakarta Mayor Jukro waktu itu, kemudian juga melibatkan seorang perwira muda Kopassus RPKD waktu itu Letnan Beni Burdani yang mengakibatkan semua anggota resimen itu balik kanan ke Bandung kembali, ke Batu Jajar kembali, dan kemudian mengakibatkan juga Mayor Jailani itu ditahan. Kemudian sekitar tahun 60-an kita sering mendengar dan sering menyaksikan gesekan-gesekan yang begitu hebat antara RPKD Kopassus dengan Marinir, misalnya yang terjadi di Lakapakan Banteng yang merupakan gedung Kota Buru-Buru sekarang. Kemudian juga pada saat saya bertugas di Timur Timur dan juga Mbak Kiki juga sering sekali mengetahui, kami sering sekali mendapatkan informasi dan sebagainya adanya suatu penyimpangan daripada gerakan operasional dari mereka yang penguasa setempat sendiri, komandan setempat sendiri tidak mengetahui. Dan dalam bukunya Pak Kiki Sanakri itu halaman 195 itu diuraikan betapa hebatnya debat antara Pak Kiki dan Prabowo mengenai suatu operasional di mana Pak Kiki sebagai Dandem tidak mengetahui, tidak dilapori dan sebagainya. Yang kemudian bahwasanya perdebatan yang sangat tajam dan hangat ini dilarai oleh Pangdam Pak Adang Suyatna, itu saja. Kemudian juga pada awal reformasi kita mengetahui bahwasanya banyak anggota saya tidak tahu apakah kualifikasinya melanggar berbahaya bagi negara, banyak yang hilang. Yang kebetulan ya
di antara yang ada di mana orang yang hilang itu sampai sekarang banyak yang tidak diketahui hukum rimbanya. Namun di antara orang-orang yang hilang itu ada yang kebetulan bisa ditemukan dan kebetulan bisa memberikan informasi di mana mereka disekap dan sebagainya, sehingga keberadaan mereka itu diketahui yang mengakibatkan seorang letnan kolonel, kemudian perwira muda yang baik-baik, yang terbaik itu diajukan ke mahkamah dan mereka dipecat dan sebagainya. Dan peristiwa ini juga mengakibatkan Danjen Kopassus diajukan ke Dewan Militer kalau tidak ya kemudian dipecat dan sebagainya. Jadi dalam hari ini bagaimanapun juga suatu bagi saya merupakan kita harus mempertahankan bagaimanapun juga kesatuan yang kita banggakan ini tetap eksis, tetap kita banggakan dan kita membantu bagaimana ininya. Kemudian yang paling saya lupa tadi bahwasanya di samping apa yang dikatakan oleh Pak Samsudjara hari ini bahwasanya tidak mungkin orang Kopassus itu terlibat. Dalam harian Tempo kemarin, dalam covernya itu ada dengan cover Pekik Komando di Cebongan. Saya kira Pak TB Hasanuddin dan Pak Kiki mengetahui bahwasanya Pekik Komando itu merupakan satu pekik semangat bagi seorang prajurit Kopassus dalam melaksanakan tugas. Saya tidak tahu apakah Pekik Komando itu merupakan suatu pekik untuk mendiskreditkan kesatuan yang kita banggakan, atau saya cenderung untuk apa yang didengar itu, apa yang dikomandokan itu tentunya ditelusuri dan didengar oleh para tahanan yang lain, sehingga demikian apakah betul kesatuan yang kita cintai itu terlibat atau tidaknya. Memang menarik apa yang dikatakan Pak Wiranto kemarin, bahwasanya soal Cebongan itu bisa diselesaikan 1 hari kalau diserahkan kepada Pak Wiranto. Dan apa yang dikatakan Pak Wiranto itu mendapatkan tanggapan daripada Pak Samsudjara tadi yang terserah apakah ini akan diulangi atau tidaknya. Sehingga demikian kalau saya berpendapat bahwasanya apapun juga yang terjadi, apapun juga yang melibatkan, kita tetap harus konsekuen, harus punya komitmen bahwasanya Kopassus itu tetap merupakan suatu kebanggaan yang dicintai dan dikagumi oleh kita. Terima kasih. Bang Karni. Baik, Izin Bang Karni. Bang Karni, ada beberapa catatan saya kira yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa penyerangan lapas kelas 2B Sleman, Kecamatan Cebongan itu jelas sekali merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Karena itu saya kira itu domainnya juga Komnas HAM menaruh perhatian terhadap masalah itu. Yang kedua, bahwa penyerangan lapas tersebut merupakan penyerangan terhadap elemen struktur dari criminal justice system. Jadi elemen struktur dari sistem peradilan pidana Indonesia. Karena itu juga merupakan penyerangan terhadap simbol kedaulatan hukum negara. Karena ini merupakan penyerangan terhadap simbol kedaulatan hukum negara yang berarti juga simbol kedaulatan negara, maka yang paling bertanggung jawab dan mestinya paling marah adalah bukan hanya kepolisian tapi juga TNI. Yang berikutnya, catatan berikut yang perlu kami sampaikan adalah kita tentu mendengar istilah atau frasa salus populi supreme lex. Keselamatan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi. Di Indonesia kira-kira ini bisa dilihat dalam 2 hal. Pertama, dalam tujuan kita bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh pada Indonesia. Dan yang kedua, makna kedua pada memajukan kesejahteraan umum. Seluruh hukum di Indonesia, saya kira tujuannya untuk mewujudkan salus populi suprema lex ini. Saya kira cukup. Saya kira itu.
Bang, saya mewakili teman-teman. Saya tidak kasih kesempatan, saya udah jam 11. Saya minta Anda tidak melanjutkan. Oke, baik. Tahun ke-52 sebelum Masehi, Marcus Cicero yang dikutip oleh Gabriel barusan, masih seorang lawyer muda. Dia membela seorang senator atau seorang politikus namanya Annius Milo. Annius dituduh membunuh seorang lawan politiknya namanya Claudius. Dalam pembelaannya yang terkenal dalam pidatonya, dia mengatakan silent enim leges inter arma. Ketika perang, hukum itu tidur. Ketika itu Roma dikuasai gerombolan-gerombolan bersenjata. Hukum yang berlaku adalah hukum riba. Tapi itu 52 tahun sebelum Masehi. Di zaman modern ini, alangkah menyedihkan kalau negeri kita mengalami hal yang dialami Roma 52 before Christ. Hukum tidak hanya diam, tapi tidur. Padahal zaman modern, dalam perang pun hukum itu ada. Kita semua harus bertanggung jawab. Kita ketemu ALC yang akan datang.